Inter Milan harus menelan pil pahit setelah usaha mereka untuk merekrut Cesc Fabregas berakhir tanpa hasil. Klub Como, yang memiliki kontrak dengan pelatih asal Spanyol tersebut, menolak untuk melepaskannya. Piero Ausilio, direktur Inter, bahkan terbang ke London untuk berdiskusi langsung dengan Fabregas. Namun, negosiasi tersebut tidak memberikan hasil yang menggembirakan bagi Nerazzurri. Fabregas sebenarnya sangat berminat untuk mengisi posisi pelatih di Inter. Sayangnya, Como yang baru saja promosi ke Serie A bertekad untuk mempertahankan aset berharga mereka. Kondisi ini memaksa Inter untuk segera mencari pilihan lain. Patrick Vieira dan Christian Chivu kini menjadi kandidat utama untuk menggantikan Simone Inzaghi. Kiper Liverpool, Alisson Becker, tiba-tiba menjadi sorotan Galatasaray dan bersedia untuk menurunkan tuntutan gajinya demi merasakan atmosfer sepak bola Turki. Menurut laporan dari jurnalis Turki, Alina Cikucak, Galatasaray menjadikan Alisson sebagai incaran utama untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Fernando Muslera, yang kemungkinan besar akan pergi. Meskipun Alisson masih menjadi pilihan utama di bawah mister gawang Liverpool, The Reds telah merekrut Giorgi Mamardashvili dari Valencia pada musim panas lalu, dan kontrak Alisson di Anfield hanya tersisa 2 tahun lagi. Dalam pembicaraan awal, Alisson sempat meminta gaji sebesar 25 juta euro per tahun, sekitar 400.000 pound per pekan, namun kini ia telah menurunkannya menjadi 15 juta euro, sekitar 250.000 pound per pekan, sebuah angka yang lebih masuk akal bagi klub asal Turki tersebut. Penurunan gaji ini membuka jalan bagi Galatasaray untuk melanjutkan pendekatan yang lebih serius. Masa depan Son Heung-min di Tottenham kini berada dalam ketidakpastian, dan klub siap melepaskannya dengan satu syarat penting yang harus dipenuhi. Son Heung-min akan segera memasuki tahun terakhir dari kontraknya dengan Tottenham. Ini berarti Spurs berisiko kehilangan kapten mereka secara cuma-cuma jika tidak menjualnya di musim panas ini. Berdasarkan laporan dari The Independent, Tottenham hanya akan mempertimbangkan untuk melepas Son jika mereka mendapatkan tawaran transfer yang dianggap signifikan untuk penyerang berusia 32 tahun tersebut. Chelsea dilaporkan ragu untuk memenuhi harga yang diajukan AC Milan untuk kiper Mike Maignan. Klub asal London Barat ini menganggap bahwa angka 21 juta euro yang ditetapkan oleh Milan terlalu tinggi. Menurut penilaian internal mereka, kiper timnas Prancis tersebut seharusnya dihargai sekitar 11 juta euro, terutama karena kontraknya di San Siro hanya tersisa 1 tahun lagi. Hingga kini, Maignan belum memperpanjang kontraknya dengan AC Milan. Belum ada tawaran resmi yang diajukan oleh Chelsea maupun klub lain untuk merekrutnya. Manchester City tengah berupaya merampungkan kesepakatan dengan Lyon untuk mendatangkan gelandang serang berbakat, Ryan Cherki. Pemain berusia 21 tahun ini telah mencapai kesepakatan pribadi dan berhasrat untuk segera bergabung sebelum batas waktu pendaftaran pada hari Selasa, yang merupakan hari terakhir untuk skuad Piala Dunia antar klub. Cherki, yang mampu beroperasi sebagai gelandang serang maupun pemain sayap, dianggap sebagai salah satu bintang yang paling dicari di pasar transfer musim panas ini. Manchester City tampaknya ingin mempercepat proses transfer ini mengingat kebutuhan mendesak di lini tengah setelah kepergian Kevin De Bruyne, yang kontraknya tidak diperpanjang. Juventus kini tengah mengalihkan fokus mereka kepada Jonathan David untuk memperkuat serangan di musim mendatang. Penyerang asal Kanada ini dianggap sebagai salah satu pemain bebas paling berharga di pasar, dan ketertarikan terhadapnya datang dari berbagai klub elit, termasuk Napoli. Namun, Bianconeri tetap menjadi pesaing serius dalam upaya merekrutnya. Minat Juventus terhadap David tetap kuat, meskipun Giuntoli sudah tidak lagi terlibat dalam negosiasi. Klub terus berusaha karena percaya bahwa David bisa menjadi aset penting dalam proyek mereka di musim depan, terutama setelah berhasil meraih tiket ke Liga Champions. Jadon Sancho dipastikan tidak akan melanjutkan petualangannya di Chelsea musim depan, setelah klub London tersebut memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai 30 juta euro. Kabar ini langsung mencuri perhatian Juventus. Menurut laporan dari Il Bianconero, Bianconeri telah mendapatkan informasi mengenai ketersediaan Sancho dan kembali menunjukkan minat, setelah sebelumnya mengincarnya di musim panas lalu. Klub asal Turin ini memandang Sancho sebagai tambahan berharga untuk memperkuat lini serang mereka di musim depan, meskipun hingga saat ini belum ada negosiasi resmi yang dimulai. Aston Villa dilaporkan tengah mempersiapkan tawaran mengejutkan untuk penyerang Chelsea, Nicholas Jackson, seiring dengan rencana klub yang ingin mendatangkan striker baru di musim panas ini. Ketertarikan ini muncul setelah beberapa penyerang utama Villa dikabarkan akan meninggalkan Villa Park. Menurut informasi dari jurnalis terpercaya Chelsea, C. Phillips, The Blues masih memiliki ketertarikan terhadap Nicholas Jackson. Namun, manajemen klub mendorong untuk menghadirkan persaingan baru di lini depan. Chelsea merasa bahwa striker asal Senegal ini belum cukup siap untuk menjadi andalan di pentas Liga Champions. Menurut jurnalis Sky Germany, Patrick Berger, Madrid kini berada di garis depan dalam upaya merekrut Franco Mastantuono dari River Plate.
Kepala pencari bakat Los Merengues, Juni Calafat, telah tiba di Buenos Aires untuk bernegosiasi dengan pihak pemain dan klubnya demi mengamankan kesepakatan. Lebih lanjut, seluruh pihak di Real Madrid optimis bahwa kesepakatan ini akan terwujud, dengan CEO Jose Angel Sanchez bertekad menyelesaikan prosesnya tepat waktu agar sang remaja bisa ikut berpartisipasi dalam Piala Dunia antar klub FIFA. Masa depan Giacomo Raspadori kembali mencuri perhatian. Kali ini AS Roma dilaporkan menunjukkan ketertarikan untuk merekrut penyerang Napoli tersebut. Berdasarkan informasi dari Alfredo Pedula, minat ini sebenarnya bukanlah hal baru, mengingat Gianpiero Gasperini, yang kini menjabat sebagai pelatih Roma, sebelumnya juga mengincar Raspadori saat masih melatih Atalanta. Sekarang, setelah resmi memimpin Roma, Gasperini menjadikan Raspadori sebagai prioritas utama dalam merancang skema serangan timnya yang baru. Agen Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, menegaskan bahwa pertemuannya baru-baru ini dengan Inter Milan tidak ada hubungannya dengan kiper tim nasional Italia tersebut. Donnarumma pernah menjadi sosok yang sangat dicintai oleh para tifosi rossoneri, sebelum ia mengambil keputusan kontroversial pada tahun 2021 untuk meninggalkan klub dengan status bebas transfer menuju PSG. Langkah tersebut memicu banyak perdebatan, mengingat ia menolak tawaran perpanjangan kontrak yang sangat menggiurkan dari rossoneri. Meskipun demikian, Raiola tetap memberikan sinyal bahwa peluang bagi Donnarumma untuk kembali tidak sepenuhnya tertutup. Manchester United kabarnya telah melayangkan tawaran awal sebesar 55 juta pound sterling untuk merekrut Bryan Mbeumo dari Brentford. Tawaran ini mencakup 45 juta pound sterling sebagai pembayaran awal, ditambah kemungkinan tambahan sebesar 10 juta pound sterling. Penyerang berusia 25 tahun itu dilaporkan menunjukkan ketertarikan yang mendalam untuk bergabung dengan Setan Merah, sejalan dengan rencana manajer Ruben Amorim yang ingin memperkuat lini serang tim setelah musim yang kurang memuaskan. Menurut laporan Graeme Bailey dari TBR Football, Ilya Zabarnyi tetap menjadi buruan klub-klub papan atas seperti Liverpool dan Chelsea. Bek tengah asal Ukraina ini menunjukkan performa yang mengesankan bersama Bournemouth, yang kini berjuang keras untuk mempertahankan salah satu pilar utama pertahanan mereka di bursa transfer musim panas. Tak hanya Liverpool dan Chelsea, Newcastle United juga menunjukkan ketertarikan pada pemain berusia 22 tahun ini. Bahkan, PSG pun dilaporkan tertarik untuk merekrut Zabarnyi. Meskipun Bournemouth tidak dalam keadaan mendesak untuk menjual, mereka akan mempertimbangkan tawaran besar jika Zabarnyi bersedia menjajal tantangan baru di klub lain. Manchester United dilaporkan semakin giat dalam upayanya untuk merekrut Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon pada bursa transfer musim panas ini. Tim Setan Merah kembali mengalihkan perhatian sepenuhnya kepada Gyökeres. Sporting Lisbon menetapkan harga tinggi dengan klausul rilis mencapai 83 juta pound, tetapi mereka bersedia mempertimbangkan tawaran yang lebih rendah. Namun, persaingan yang ketat muncul dari Arsenal, yang kabarnya telah mencapai kesepakatan lisan dengan sang penyerang. Jika The Gunners berhasil mendapatkan Benjamin Sesko, peluang United untuk mengamankan Gyökeres bisa semakin terbuka lebar. Liverpool dilaporkan hampir menyelesaikan transfer Milos Kerkez dari Bournemouth. Menurut kabar dari TBR Football, The Reds telah mencapai kesepakatan dengan The Cherries dan berencana untuk menyelesaikan dokumen serta menjalani tes medis pada akhir pekan ini. Awalnya, Liverpool mengajukan tawaran sebesar 35 juta pound, tetapi Bournemouth bersikeras pada angka yang mendekati 50 juta pound. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, kedua belah pihak akhirnya sepakat pada nilai transfer sekitar 40 juta pound. Manchester United sedang merancang rencana untuk menyambut musim 2025-26, dengan fokus utama pada lini serang setelah penampilan yang kurang memuaskan di musim sebelumnya. Salah satu nama yang kini mencuri perhatian adalah Alexander Mitrovic, penyerang tajam asal Al Hilal yang siap kembali ke Inggris. Menurut laporan dari Cut Offside, Man United menunjukkan ketertarikan untuk mendatangkan Mitrovic dari Al Hilal. Striker Serbia berusia 30 tahun ini sebelumnya pernah bersinar di Premier League bersama Fulham dan Newcastle United. Kini, ia dikabarkan bersedia menerima pemotongan gaji demi kembali ke Eropa. Al Hilal membayar Mitrovic sekitar 400.000 pound per pekan, namun harga jualnya diperkirakan hanya 40 juta pound, angka yang cukup bersahabat bagi klub sebesar United. Barcelona tengah mencari winger kiri baru untuk memperkuat tim musim depan. Meskipun Luis Diaz menjadi incaran utama, kini Ademola Lookman juga muncul sebagai opsi alternatif jika transfer pemain Liverpool tersebut tidak terwujud. Menurut laporan dari 3Chat, Barcelona menunjukkan ketertarikan pada Ademola Lookman, winger internasional Nigeria yang saat ini bermain untuk Atalanta. Pemain ini juga sempat menjadi perhatian beberapa klub Premier League dalam beberapa bulan terakhir. Diketahui, perwakilan Lookman telah melakukan pembicaraan awal dengan pihak Barcelona, meskipun hingga saat ini belum ada langkah konkret yang diambil. Real Madrid berencana untuk membawa kembali mantan bintang mereka,
Nico Paz, dan menjualnya ke Bayer Leverkusen, meskipun usaha mereka untuk mendatangkan Florian Wirtz dari Bayern tidak berhasil. Hal ini dilaporkan oleh Bild. Menariknya, Leverkusen juga mengincar Nico Paz sebagai pengganti Wirtz, yang kabarnya akan meninggalkan Bayern di bursa transfer musim panas ini untuk bergabung dengan Bayern Munchen menjelang musim depan. Menurut laporan dari Bild, Los Blancos berencana untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali Paz senilai 8 juta euro, sehingga mereka bisa memulangkan pemain muda berusia 20 tahun itu sebelum mengambil langkah selanjutnya. Barcelona dilaporkan kembali mengamati Alejandro Grimaldo sebagai kandidat untuk memperkuat lini pertahanan sisi kiri mereka. Berdasarkan informasi dari Mundo Deportivo, klub yang kini berada di bawah pengelolaan Deco dalam hal transfer ini sedang mengevaluasi beberapa nama, dan Grimaldo dianggap sebagai salah satu opsi teratas. Barcelona berencana untuk menghadirkan pesaing dan cadangan yang sebanding bagi Alejandro Balde. Meskipun Balde tetap menjadi pilihan utama, manajemen khawatir akan kurangnya pengalaman para bek kiri dalam menghadapi laga-laga krusial. Menurut laporan dari media Spanyol, Vichajes, Marcus Rashford kini menjadi target dua raksasa Eropa, Inter Milan dan Barcelona, menjelang bursa transfer musim panas. Pemain internasional Inggris yang berhasil mencetak 20 gol di musim lalu ini dipastikan tidak masuk dalam rencana Manchester United dan diperkirakan akan dijual secara permanen setelah masa pinjamnya di Aston Villa berakhir. Di sisi lain, Inter Milan, yang berhasil meraih posisi kedua di Serie A dan menjadi runner-up Liga Champions musim ini, juga menjadi pesaing tangguh dalam perburuan Rashford. Nerazzurri berambisi untuk kembali bersaing memperebutkan gelar utama di musim depan dan melihat Rashford sebagai sosok yang dapat menambah kekuatan serangan mereka.